Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Pada siang hari ini kita dipanggil oleh Bapak Presiden kami untuk mengadakan rapat kabinet terbatas dalam rangka evaluasi penanganan mudik tahun 2024. Alhamdulillah secara umum Bapak Presiden memberikan apresiasi terhadap penanganan mudik tahun ini yang beberapa indikator menunjukkan ada kenaikan kualitas penanganan mudik tahun ini dibanding tahun lalu. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada para pemudik yang telah berdisiplin, mematuhi semua aturan, dan juga mengikuti himbauan-himbauan, termasuk mereka yang ikut mudik gratis, mudik lebih awal, dan juga mereka yang betul-betul menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat, yang berstandar baik, sehingga angka kecelakaan tahun ini bisa ditekan lumayan tinggi, yaitu ada penurunan kecelakaan dan juga yang mengalami kecelakaan fatal. Kemudian yang keempat, Bapak Presiden telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan perbaikan-perbaikan di beberapa hal yang menjadi catatan, yaitu yang pertama memperbanyak jumlah rest area dan meningkatkan fasilitas di masing-masing rest area yang sudah ada. Kemudian akan segera dibangun rest area sekaligus untuk buffer zone itu di kilometer 97 dari arah Jakarta ke Merak. Kemudian Bapak Presiden juga menyetujui untuk merevitalisasi pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai pelabuhan reguler di samping untuk menangani arus mudik, terutama untuk mereka yang akan menyeberang dari Jawa menuju ke wilayah NTB, NTT, dan beberapa pulau kecil di sekitar Madura. Sehingga tidak perlu menyeberang beberapa kali, karena kalau mereka lewat Ketapang, Gilimanuk, nanti kalau mau ke NTB, mau ke Lombok harus nyebrang lagi, kalau mau ke Sumbawa harus nyebrang lagi, dan ini akan memakan waktu yang banyak sekaligus juga biaya yang tinggi. Karena itu nanti dengan adanya revitalisasi pelabuhan Jangkar Situbondo itu akan meringankan beban pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Saya kira itu beberapa poin yang diarahan dari Bapak Presiden. Untuk arahan yang lain nanti saya mohon Pak Menhub bisa memberikan penjelasannya secara lebih detail. Terima kasih. Silakan Pak Menhub. Terima kasih Pak Menko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Menko dan rekan-rekan media yang saya banggakan, bahwa apa yang kita lakukan hari ini, Pak Presiden menginstruksikan kami untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Dan ini memang diinstruksikan sejak awal kami melakukan survei. Saat survei kita memang menemukan suatu angka yang hampir tidak rasional gitu ya. 193 juta yang mudik. Oleh karenanya kami serius sekali, Pak Menko, Pak Kapolri, Menteri PU, Menteri BUMN, Menteri Agama melakukan ini. Dan karena kami ingin apa yang kita survei itu memang bisa dipertanggungjawabkan, kami bekerja sama dengan satu perusahaan telco yang terkenal di negara ini. Terbukti bahwa 242 juta masyarakat yang melakukan perjalanan lebih dari 2 jam atau indikasinya mudik, karena dalam indikasi itu mereka setelah 2 jam mereka tinggal di tempat itu. Ini katakanlah ini bisa dari Jakarta Bandung atau dari Semarang Cirebon dan sebagainya. Dan tingkat kepuasan dari apa yang dilakukan mudik ini alhamdulillah memberikan hasil yang baik. Ada dua yang kita survei. Yang satu adalah tingkat kepuasan pada mudik skala keseluruhan, yaitu 89%. Dan
atas mudik gratis 91%. Yang melakukan survei ini ada dua badan pemerintah, saya bisa sebutkan namanya. Satu adalah BPS, yang kedua adalah Menkominfo. Sedangkan yang dua lagi, satu adalah salah satu harian terbesar di negara ini, dan juga salah satu telco di negara kita tercinta ini. Jadi 89% untuk mudiknya dan 91% untuk kegiatan mudik gratis. Pak Menko dan rekan-rekan wartawan, apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi bahwa dari unsur keselamatan kita mendapatkan hasil yang baik ya, terjadi penurunan tentang kasus itu menurun 8%, meninggal dunia turun 12%, luka ringan minus 10%, memang luka berat naik 33%. Tapi ini memang kita lakukan bersama-sama Pak Menko dan Kapolri, menghimbau agar saudara-saudara kita yang menggunakan motor seyogyanya tidak melakukan itu. Solusinya adalah mudik gratis. Nah, ini kita akan pertahankan dan ini menjadi suatu catatan dari apa yang disampaikan Presiden. Nah, oleh karena itu, melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, nomor satu itu adalah rest area. Rest area baik di Cipali maupun ke arah Merak. Fungsi rest area adalah untuk tempat istirahat. Tapi fungsi yang lain, dia memiliki fungsi sebagai tempat mendelay volume kendaraan yang menuju satu tempat. Nah, oleh karenanya, tadi saya diinstruksikan untuk bekerja sama dengan Menteri PU untuk membebaskan tanah-tanah sebagai rest area yang mungkin tidak langsung untuk rest area. Jadi ada land bank, katakanlah ada 10 atau 15 tempat dibebaskan masing-masing 5 hektar. Sekarang untuk rest area saja. Nanti satu waktu ini menjadi suatu barang yang juga bermanfaat untuk membuat rest area yang itu. Yang kedua adalah manajemen gate ya. Kita tidak boleh lagi menggunakan tapping. Kilometer 70, kilometer 414 itu panjang sekali. Dengan sistem OBU seperti ERP ya, itu kendaraan langsung lewat dan langsung tercatat berapa yang mereka harus bayar. Nah, ini membuat kelancaran di kilometer 70 dan 414 itu terjadi dengan baik. Lalu dalam survei kita, orang itu paling senang naik kereta api. Tapi jumlahnya terbatas. Nah, oleh karenanya kami mengusulkan dan Pak Presiden setuju agar KAI menambah jumlah transit sehingga perjalanan kereta api yang memang diminati itu bertambah. Ini adalah satu diskusi kami dengan Pak Menko dan Pak Kapolri adalah manajemen waktu. Kalau bisa waktu itu lebih panjang, ya, sehingga mereka bisa mudik lebih awal, tidak tertumpu pada H-3 dan 4. Kalau bisa H5, 6 gitu ya. Nah, ini sangat berhasil. Pada saat mudik berhasil. Mudik balik agak struggling ya, tapi alhamdulillah bisa. Tapi terima kasih Pak Menko dan teman-teman yang memanage libur panjang dan ini bisa membuat masyarakat punya pilihan untuk perjalanan. Lalu berikutnya adalah berkaitan dengan mudik gratis ya. Mudik gratis sekarang 133.000. Kalau dibandingin dengan 193 juta itu kan masih kecil ya. Nah, ini seyogyanya semua instansi pemerintah pun melakukan mudik gratis dan juga tidak saja ke Jawa, tapi juga Sumatera. Pak Presiden tadi mengingatkan nanti sebentar lagi akan tembus ya dari Sumatera Selatan ke Bengkulu, dari Riau ke Jawa ke Sumatera Barat. Ini akan menambah keinginan masyarakat akan mudik. Lalu seperti yang disampaikan oleh Pak Menko tadi adalah jumlah pelabuhan. Jumlah pelabuhan itu harus ditambah di beberapa tempat, baik di Ketapang dengan Jangkar ataupun di Merak ya. Kita ada beberapa titik yang kita tambahkan sehingga masyarakat itu tidak tertumpuk di Merak.
Satu hal yang penting juga adalah besaran kapal. Kapal yang dioperasikan harus lebih besar dan harus lebih cepat. Sehingga daya angkut dan kecepatan itu memberikan suatu result yang baik. Dan yang terakhir, yang paling penting itu adalah kolaborasi. Saya terima kasih di bawah bimbingan Pak Presiden dan Pak Menko dan Pak Wapres, kami bersama-sama Kapolri secara intens melakukan Merak itu sampai 5 kali, Cipali 4 kali, untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan. Nah, oleh karenanya, kami juga terima kasih apa yang diberikan oleh media yang selalu memberikan respon. Walaupun itu beritanya tidak baik, justru menjadi suatu masukan bagi kami untuk mengambil eksekusi bagaimana solusinya. Jadi peran komunikasi sangat penting dan ini harus ditingkatkan supaya kita mendapatkan mudik yang lebih baik. Saat itu kami punya tagline yang juga doa, mudik ceria penuh makna. Mudah-mudahan dengan angka 89% doa itu terkabul. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambah sedikit soal jalur non-tol. Ya. Memang tadi tidak ada pesan khusus dari Pak Presiden berkaitan jalur non-tol. Kenapa? Karena memang untuk tahun ini tidak ada peristiwa yang menonjol yang ada di jalur non-tol. Yang menonjol dua-duanya adalah di jalur tol. Kemudian saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa untuk tahun ini integrasi manajemen antara jalur tol dan non-tol itu sudah semakin bagus. Karena sekarang ini pemerintah daerah melalui Polda, Polres, itu diberi diskresi untuk bekerjasama antar daerah melakukan rekayasa lalu lintas, termasuk one way lokal. Dengan demikian maka memang dengan bahkan kemudian terkoneksi dengan volume yang lewat di tol, sehingga delaying system yang diberlakukan sekarang ini juga memanfaatkan jalur-jalur arteri. Kenapa? Sehingga di tol relatif bisa terkendali. Kemudian kenapa di jalur arteri juga tidak ada kemacetan yang relatif fatal, itu karena sudah ada sistem manajemen terintegrasi antara pengelola tol dengan pihak Polantas di masing-masing daerah. Hanya kemarin ada sedikit agak hari-hari pertama ada kesemrawutan, terutama untuk jalur jalur Bocimi yang akibat longsor, ya, tapi alhamdulillah oleh Kementerian PUPR, langsung Pak Menteri PUPR turun lapangan dan kemudian bisa diatasi sehingga satu jalur bisa dimanfaatkan sehingga kemacetan-kemacetan di jalur arteri yang hampir menciptakan chaos bisa kita atasi. Saya kira itu tambahan dari saya kira sudah cukup. Terima kasih Pak Menhub dan semuanya.